Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So, seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Indra Safri punya warisan juara AFF untuk Indonesia, sementara Shin Tae-yong hanya punya fans. Itulah kata Akmal Marhali selaku pengamat sepak bola yang sedang cari sensasi. Walaupun Shin Tae-yong sudah tak jadi pelatih timnas Indonesia lagi, namun namanya selalu saja di bawah oleh para pembenci. Tidak ada angin, tidak ada hujan, seorang Akmal Marhali tiba-tiba menyindir dan membandingkan prestasi Shin Tae-yong dengan Indra Safri. Akmal Marhali menegaskan bahwa Indra Safri punya warisan nyata, berupa gelar juara AFF, sementara Shin Tae-yong tidak punya warisan apa-apa untuk Indonesia, dan hanya memperbanyak fans saja. Lalu bagaimana? Kalau level ASEAN mungkin ya, betul. Tapi kan kita tidak bicara hanya level ASEAN. Kenapa tidak bicara level yang lain gitu kan? Di Asia, Indra Safri gagal total. Pernah tidak Indra Safri sampai ke semifinal? Kan belum pernah. Kita kan harus objektif soal itu. Iya kan? Betul tidak? Ya betul lah. Jordi Cruyff secara rasmi akan menjadi technical advisor baru untuk timnas Indonesia. Jadi mungkin ramai dalam kalangan korang yang agak familiar dengan nama ni. Sebab apa? Dia sebenarnya adalah anak kepada Johan Cruyff yang merupakan legend dalam bola sepak. Tapi ramai tak tahulah pasal Jordi Cruyff ni kan. Dia ni main bola macam mana, dia ni pernah jadi director ke apa ke kan. So jom aku sembang sikit pasal Jordi Cruyff ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, bolehlah tekan butang follow dekat sini. Tak tekan, mantap cuy. So Jordi Cruyff ni walaupun tak adalah power macam bapak dia, tapi masih lagi seorang pemain bola sepak profesional dengan ketinggian 1.85 meter, main sebagai attacking midfield ataupun second striker. Dan dia juga sebenarnya pernah bermain untuk Barcelona dan juga Manchester United. Tapi sayang sekali dia ada masalah kecederaan yang menghantui karier dia. Jadi karier dia macam terhenti dekat situlah sebabkan masalah kecederaan ni. Lepas dia dah tak main bola, dia dah jadi sporting director ataupun technical director dekat beberapa tempat. Antaranya dekat China, aku rasa 2021 kot dekat Shenzhen, China. Tapi tahun 2017-2018 dekat Tel Aviv. Negara yang ini yang aku malas nak sebut ni. Okey, sebab aku sebagai orang Islam, orang Muslim, memang aku sangat-sangat tak suka lah dengan negara ni kan. Tapi dia ada kaitan, dia pernah jadi director untuk kelab dekat negara ni. Apa-apa pun sekarang dia dah pun jadi technical advisor untuk timnas Indonesia, PSSI. Dan untuk tidak mengelirukan ramai pihak, dia adalah technical advisor, bukan technical director. Technical director dengar cerita masih lagi sedang mencari, dan mungkin kita akan dapat nama tu dalam masa beberapa hari saja lagi. Korang komen dekat bawah siapakah yang akan menjadi technical director, sporting director timnas Indonesia, dan korang komen juga Jordi Cruyff ni alright tak alright. Okay, dan macam biasa yang belum follow, guys, orang kuat Barcelona masuk timnas Indonesia. Rupanya rencana Erick Thohir bukan saja lolos, tapi nak jadi juara Piala Dunia. Buat sobat yang ketinggalan kabar terkini, Fabrizio Romano, Jordi Cruyff bergabung di timnas Indonesia sebagai technical advisor. Jika dibandingkan dengan laporan 3 pemain baru yang akan dinaturalisasi timnas, guys, ini jauh lebih besar. Revolusi. Jordi yang merupakan anak dari legenda sepak bola Johan Cruyff bukanlah orang yang kaleng-kaleng. Banyak orang yang tak tahu hal ini saat Barcelona mengalami situasi yang sangat sulit beberapa tahun lalu. Masalah kewangan, banyak pemain yang hingkang. Jordi Cruyff yang masuk untuk membantu mereka sebagai sporting director. Bersama Matthew Alemany dan Xavi Hernandez, mereka memecahkan situasi financial fair play Barcelona dan membangun tim muda yang kita lihat sekarang. Mereka juga memenangkan La Liga tahun itu. Bayangkan dengan pengalaman seperti itu, apa dampak positif yang akan dibawa Jordi Cruyff ke timnas Indonesia dalam waktu dekat dan juga jangka panjang. Bukan saja Australia dan Bahrain, Ronaldo dan Messi juga ketar-ketir. Apa benda ni weh? Ya, ini langkah seriusnya Pak Erick Thohir untuk timnas Indonesia. Dan saya pikir ketika kita punya timnas sudah semewah ini, mulai dari tim ke pelatihan sampai ke pemainnya, rasanya sayang kalau kita gagal ke Piala Dunia.
Tapi terlepas gagal atau tidaknya, saya pikir ini effort yang sangat luar biasa dari PSSI untuk sepak bola Indonesia, khususnya di level timnas. Dan kalau kita lihat Jordi Cruyff ini, saya pikir ya kita tidak perlu untuk ya berbicara banyak lah, karena kita tahu orangnya seperti apa, kemudian rekam jejaknya di Eropa seperti apa, kita sama-sama tahu lah. Tapi teman-teman, ini ada sedikit menurut saya salah satu ya apa ya, seperti ya, bumerang lah untuk kita lah, katakanlah seperti itu. Kalau misalkan kita tidak lolos, katakanlah kita gagal lah di pertandingan pertama di bulan Maret, kemudian lawan Bahrain, saya pikir orang yang paling diperhadapkan dengan cacian dan makian dari netizen pasti orang-orang di PSSI. Saya sih yakin sekali soal itu, karena ya kita tahu soal pemecatan STY masih hangatlah diingatan kita, dan semua orang masih mengharapkan STY. Dan mungkin beberapa saja yang tidak. Tapi ya sudahlah, kita lupakan STY. Ya jasanya kita tetap ingat, tapi kita dukung timnas yang sekarang. Dan saya pikir ini ya langkah serius dari Pak Erick Thohir untuk timnasnya kita. Kita harus dukung itu teman-teman. Dan kalau kita lihat tugas-tugasnya Jordi Cruyff juga, menurut Pak Erick Thohir, dia sepertinya ikut mencari technical director untuk timnas Indonesia lah. Ya kita menunggu sih hasilnya seperti apa. Apakah besok tanggal 28 technical directornya kita akan diumumkan oleh PSSI? Ya kita juga tidak tahu. Kita masih menunggu berita selanjutnya dari PSSI. Dan saya sih berharap semua yang terbaik untuk timnas dengan tim yang ada sekarang, mulai dari tim pelatih sampai ke pemain-pemain yang bakal dinaturalisasi. Saya pikir ini wow, luar biasa sekali. Ini effort yang luar biasa dari PSSI untuk timnas Indonesia, dan kita sebagai supporter wajib ini kita dukung, wajib hukumnya. Ini Malaysia saja keter-ketir, lihat ini. Orang-orang Belanda semua ini ada di Indonesia, support Indonesia. Ini keren timnas Indonesia loh. Inilah perbandingan Maarten Paes dan Emil Audero yang harus kalian tahu. Maarten Vincent Paes usia 26 tahun, bermain untuk FC Dallas. Memiliki refleks cepat dan kemampuan membaca serangan lawan dengan baik. Berpengalaman di Major League Soccer, MLS, liga yang mengandalkan kecepatan dan fisik. Berdarah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Kediri, Jawa Timur. Market value 1,80 miliar rupiah. Emil Audero Mulyadi usia 28 tahun, bermain untuk Palermo. Berpengalaman di Serie A dan Serie B, pernah membela klub besar seperti Juventus dan Sampdoria. Memiliki distribusi bola yang akurat serta ketenangan dalam membaca permainan. Lahir di Mataram dari ayah berdarah Indonesia, Edi Mulyadi. Market value 5 miliar rupiah. Jadi siapa yang terbaik dan layak menjadi penjaga gawang timnas Indonesia? Saya pikir keduanya sangat layak. Terlepas ada pro dan kontra soal statement dia punya bapak beberapa tahun silam, saya pikir ya itu sudah lewat. Dan kalau Emil bersedia untuk bermain untuk timnas, saya pikir why not, ya kan? Fun-fun saja, kita harus terima itu, bahwa kita jangan sampai rasis ke Emil. Kita bilang dia ini kan sudah menolak berkali-kali. Tapi come on man, dia punya hati sudah luluh dan mau bermain untuk timnas. Nah kalau kita lihat soal kedalaman skuad, dari sisi kedalaman skuad, ini bagus untuk timnas Indonesia. Kalau kita lihat Maarten Paes juga, itu dia sudah punya 1 kartu kuning loh. Bisa jadi ini salah satu antisipasi dari PSSI supaya kita punya kiper cadangan yang kualitasnya sama lah antara kiper utama dan ada di cadangan. Karena ya maaf, sekali lagi 1000 kali maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormatnya kiper-kiper cadangan, untuk kelas dan gapnya kan agak jauh antara Maarten Paes dan 2 kiper kita yang bermain di Liga 1. Ya, jadi saya pikir itu salah satu tolak ukur mungkin yang dipikir sama PSSI sampai membujuk, merayu Emil Audero untuk bermain di timnas Indonesia, dan akhirnya dia maulah untuk bermain untuk timnas. Dan kalau kita lihat secara pengalaman pun, saya pikir 2 kiper ini tidak jauh berbeda. Satunya pernah bermain di era divisi ya kan dengan FC Utrecht, kemudian hengkang ke MLS, dan kalau kita lihat Emil Audero juga pengalaman di Liga Italia di klub-klub besar seperti Juventus, Inter Milan, Palermo, Sampdoria. Jadi saya pikir kedua kiper ini kalau mereka di belakang itu berkompetisi, saya pikir wah gila belakangnya kita. Ditambah lagi back-backnya kita yang punya nama besar juga di Eropa. Jadi saya pikir ini timnas Indonesia ini aduh sayang sekali lah kalau kita sampai tidak lolos ke Piala Dunia lah. Karena kalau kita lihat dari skuad ini, skuad mewah loh. Mulai dari tim pelatihnya sampai pemain-pemainnya dari belakang sampai depan, saya pikir wah ini mewah semua nih. Nah kalau kita lihat secara pengalaman, mereka dua sama. Market value saya pikir Emil lebih di atas. Tapi ada tapinya teman-teman. Ya jam bermain untuk Emil mungkin kurang. Ya, dia gagal bersaing di
klub-klub besar di Eropa, di Italia, ketimbang Martin Paes yang menjadi pilihan utama di FC Dallas. Tapi kan kalau kita melihat dari segi yang lain soal peringkat liga dan liga yang kompetitif, saya pikir Italia ada di atas. Ya kan, Serie A ada di atas. Tapi kembali lagi, semua ada di tangannya Patrick Kluivert. Apakah Patrick Kluivert mau memakai Emil Audero atau Martin Paes? Karena menurut saya, kedua kiper ini punya potensi yang sama. Bahkan kalau kita mau lihat, Emil Audero mungkin lebih tinggi 1 cm dari Martin Paes. Ya terserah dari Patrick Kluivert. Kita sebagai supporter ya sama saja. Kita mendukung lah siapa yang diturunkan. Terlepas itu ada Emil di belakang ataupun Martin Paes, saya pikir mereka dua ini sudah teruji lah di kompetisi-kompetisi luar lah. Eropa, pernah bermain di Eropa kan? Si Martin Paes di FC Utrecht, Eredivisie. Kemudian hengkang ke MLS, ke FC Dallas. Kalau Emil Audero berpengalaman di Liga Italia, di Serie A. Pernah di Inter, Juventus, Palermo, ya kan sekarang Serie B. Kemudian Sampdoria juga. Jadi saya pikir ini luar biasa lah timnasnya kita. Harusnya masuk Piala Dunia sih. Kalau sampai tidak masuk, aduh sayang sekali. Ini kita punya ketua PSSI, se-effort ini membangun timnas kita loh. Sayang sekali kalau sampai tidak masuk Piala Dunia ini. Wow, Jordi Cruyff cuy, anaknya Johan Cruyff jadi penasihat teknis untuk timnas Indonesia. Selamat datang Pak Jordi. Rata-rata yang datang ini tuh legendnya Barca ini. Ya, memang pernah main di Manchester United juga ya, era-era tahun 99 gitu. Tapi bapak satu ini tuh jadi penasihat juga di Barca. Terus Patrick Kluivert juga mantan pemain Barca. Ini jangan-jangan filosofinya bukan Belanda, kawan-kawan, tapi lebih ke ngarah ke Barcelona nih timnas kita. Tapi bagus juga sih, Barcelona dari dulu sampai sekarang juga konsisten. Nah, jadi tugasnya si Jordi Cruyff ini itu akan memberikan nasihat kepada timnas kita, udah jelas ya kan. Terus juga mendorong perkembangan dan standar performa sepak bola Indonesia. Ya, mungkin diantaranya ya pasti kepelatihan, terus juga pengembangan grassroots, terus jenjang karir pemain elit, dan pengembangan sistem teknis secara keseluruhan bersama Dirtek. Cuman Dirteknya belum diumumin sampai sekarang. Ya, berarti kita tinggal nunggu aja Dirteknya sebenarnya siapa nih nanti nih ya. Jangan-jangan dari Barca lagi nih, Pep Guardiola mungkin kali ya. Tapi aku bersyukur sih ya, Pak Erick Thohir ini tuh punya jaringan yang bagus-bagus ya, bisa mendatangkan staff-staff yang bagus untuk di timnas kita. Ya makanya semoga aja ya kan timnas kita ini bisa lolos ke Piala Dunia. Amin. Selamat Ya, semua kita berharap begitu. Harusnya lolos. Ini sayang sekali kalau sampai tidak lolos ke Piala Dunia ini. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola kita yang baru saja kedatangan seorang technical advisor dari Belanda, yaitu Jordi Cruyff, anak dari Johan Cruyff yang merupakan legenda sepak bola Belanda dan juga FC Barcelona. Ya, ini salah satu bentuk keseriusan dari PSSI untuk timnas ya, walaupun masih banyak yang harus dibenahi di bagian-bagian yang lain, khususnya Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4. Tapi saya pikir di sisi yang lain juga kita harus lihat bahwa PSSI punya keseriusan soal timnas Indonesia, karena targetnya itu ya ini mungkin tidak muluk-muluk ya, masuk ke Piala Dunia 2026. Walaupun masih ada gunjang-ganjing segala macam, tapi saya pikir di tengah gunjang-ganjing itu ada nama-nama baru yang datang, bahkan bukan hanya soal technical advisor saja. Kemarin ada 3 nama yang siap dinaturalisasi dan bikin kaget kita semua. Nama-nama yang sebenarnya tidak pernah ada di pikiran kita, tapi tiba-tiba mereka diumumkan. Wow, ini gila. Iya kan? Ada si Joy Pelupesi, ya kan, ada Dan James, kemudian ada siapa lagi kemarin? Emil Audero, ya kan? Jadi saya pikir ya ini gila sih. Kita punya timnas. Ini semua pemain-pemainnya sepertinya kedalaman skuadnya ya sudah lumayan bagus lah. Harusnya lawan Australia kita bisa dapat 3 poin atau minimal 1 poin. Lawan Bahrain minimal 3 poin. Dan lawan Cina apalagi 2 pertandingan berikutnya itu mandi kandangnya kita harusnya 3 poin. Jadi kita bisa sapu bersih 3 pertandingan. Dan ya lawan Jepang ya harusnya imbang lah. Kalau tidak kalah 1-0 ya tidak masalah lah. Karena kalau kita lihat di selisih gol pun ya itu harusnya berpengaruh sih. Jadi kalau kita kalah 1-0 mungkin dari Jepang ya tidak terlalu ya berat lah, not bad lah. Jadi ya teman-teman, itu yang harus kita dukung, bahwa PSSI punya niat yang tulus dan baik untuk timnas Indonesia. Terlepas ada isu untuk politik segala macam ya, kita lupakan itu, kita fokusnya dukung timnas. Dan bulan Maret nanti akan main lawan Australia, away ke Australia. Saya pikir kita harus dukung timnas Indonesia dan kita doakan bersama, kita berharap mereka bisa masuk ke Piala Dunia.
Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.